Halo Sobat Wora, kembali lagi bersama saya Charles. Kali ini untuk video Bawora saya yang kedua, saya akan membahas tentang Belis bagi masyarakat NTT atau Nusa Tenggara Timur. Setelah sebelumnya di video yang pertama, saya telah membahas salah satu cerita rakyat atau mitos asal mula padi yang ada di Kabupaten Ende. Alasan saya ingin membahas ini karena banyak sekali pro kontra atau banyak sekali pembicaraan mengenai Belis itu sebenarnya adat atau sebuah beban. Jadi alasan utama saya ingin mengangkat ini karena banyak sekali yang beranggapan sebenarnya Belis ini adat istiadat atau budaya yang terus bisa dilestarikan, terutama bagi generasi muda atau sebuah beban. Ini dari sudut pandang saya sebagai generasi muda ke depannya. Dan juga Belis ini sebagai penghargaan atau akan menjadi pengekang karena dilihat bagaimana perekonomian yang ada di NTT. Jadi di sini maksud beban mungkin bagi orang-orang tertentu yang mungkin perekonomiannya dalam tanda kutip mungkin kurang atau tidak sesuai dan tidak bisa mencocokkan dengan budaya atau adat istiadat Belis dari daerah-daerah yang ada di NTT tersendiri. Tapi sebenarnya itu bisa menjadi diskusi sih antara dua pihak keluarga untuk bisa mencapai titik tengahnya. Oke. Oleh karena itu, saya ingin membahas apa itu Belis, bentuknya seperti apa, dan bagaimana prosesnya sesuai dengan daerah-daerah yang ada di NTT. Di sini saya tidak akan membahas secara detail dan menyeluruh. Saya sudah merangkum dan akan membahas poin penting dan intinya saja. Sebelumnya saya ingin disclaimer untuk referensinya saya mengambil dari internet, beberapa dari jurnal, dan pengalaman saya sendiri selama saya tinggal di NTT. Jadi di sini untuk referensinya yang saya ambil itu dari internet dan juga ada merangkum beberapa jurnal atau laporan orang yang membahas tentang Belis di NTT seperti apa, prosesnya bagaimana. Itu saya sudah rangkum dari jurnal dan juga dari pengalaman saya sendiri selama saya tinggal di NTT, terutama di tempat yang sedang saya tinggal ini, yaitu di Kota Ende, Flores. Dan jika ada kata-kata saya dan pembahasan saya yang kurang atau tidak sesuai, saya minta maaf sebelumnya. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, dalam pembahasan ini kita akan mulai saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya Belis. Sebenarnya Belis itu dalam pernikahan masyarakat NTT ada yang namanya Belis. Belis sendiri ialah mas kawin atau mahar sebagai sebuah bagian dari tradisi upacara pernikahan adat masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ibaratnya kalau misal di daerah lain mahar atau mas kawin. Tapi bagi masyarakat NTT itu disebut Belis karena memiliki kesan budaya dan adat istiadat yang sangat kental. Belis merupakan bagian penting dari pernikahan adat yang sudah terjadi secara turun-menurun dari zaman dulu, walaupun ada juga yang merasa Belis memiliki kesan seperti membeli, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya Belis itu adalah bentuk untuk menghormati perempuan beserta keluarga besarnya. Jadi ada orang yang beranggapan kalau Belis itu berkesan dalam tanda kutip atau negatif seperti membeli seorang perempuan, tapi sebenarnya itu tidak. Tapi itu adalah bentuk untuk menghormati perempuan beserta keluarga besarnya, menyatukan dua suku dan dua rumah yang berbeda, serta menjaga martabat budaya dan melestarikan warisan leluhur. Sebenarnya Belis pada masyarakat NTT bisa berupa banyak hal. Salah satunya seperti berupa uang, hewan, dan benda atau barang berharga lainnya sesuai dengan tradisi dari daerah yang ada di NTT. Jadi ada berbagai macam lah Belis, yaitu seperti berupa uang, hewan,
benda atau barang berharga lainnya sesuai dengan tradisi dari daerah yang ada di NTT. Dan belis juga menjadi faktor penentu nilai atau besaran belis seringkali dipengaruhi oleh faktor atau latar belakang dari keluarga, seperti status sosial dan tingkat pendidikan perempuan. Jadi belis ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti latar belakang keluarga, status sosial, dan tingkat pendidikan perempuan. Jadi belis atau mas kawin itu tadi, karena semakin tinggi tingkat pendidikannya, biasanya nominal belis yang dibicarakan juga semakin tinggi. Jadi ibaratnya jika kita ingin melamar perempuan atau wanita ini, jika perempuan tersebut tingkat pendidikannya tinggi, misalnya S1, S2, doktor, profesor, atau apapun itu, semakin tinggi tingkat pendidikannya, biasanya nominal belis yang dibicarakan juga semakin tinggi. Sebelum itu, seperti yang teman-teman ketahui atau yang belum tahu, kalau Provinsi NTT merupakan provinsi kepulauan yang ada di Indonesia. Jadi Provinsi NTT itu bukan hanya satu pulau, tapi dia terdiri dari berbagai pulau. Jadi dia adalah salah satu provinsi kepulauan yang ada di NTT, yang terdiri dari Pulau Timor, Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Alor, Lembata, dan Sabu, dan Pulau Rote. Dan dari setiap pulau ini memiliki tradisi belis yang berbeda-beda. Bahkan bukan hanya tradisi adat belis di setiap pulau yang ada di NTT saja yang berbeda, tapi kabupaten yang berada dalam satu pulau yang sama juga memiliki tradisi adat yang berbeda, tradisi adat belis yang berbeda. Contohnya Pulau Flores yang terdapat 9 kabupaten. Bahkan di setiap kabupaten yang ada di Pulau Flores memiliki tradisi adat belis yang berbeda-beda, terutama proses adat istiadatnya. Jadi di Pulau Flores sendiri ini terdapat 9 kabupaten, dan di setiap kabupaten ini terdapat tradisi belis yang berbeda-beda. Di sini saya tidak akan membahas secara detail dan menyeluruh mengenai tradisi adat belis yang ada di NTT. Jadi saya akan membahas secara ringkas atau merangkumnya saja, tidak akan menjelaskan secara full mengenai belis-belis yang ada di NTT karena itu sangat panjang dan sangat banyak. Jadi saya merangkumnya. Oke, daerah yang pertama yang akan saya bahas yaitu yang pertama belis pada masyarakat ND. Di sini juga saya mungkin lebih banyak tahu karena saya juga sekarang bertempat tinggal di Pulau Flores, Kabupaten ND, tepatnya di kota ND. Jadi saya mungkin lebih tahu mengenai bagaimana tradisi belis bagi masyarakat ND. Karena saya sudah lebih dekat atau melihat dari saya kecil bagaimana tradisi belis bagi masyarakat ND. Jadi seperti memberikan tradisi pada masyarakat ND seperti memberikan beberapa ekor hewan yaitu kerbau, sapi, dan kuda dijadikan sebagai hewan belis. Sedangkan hewan seperti babi, kambing, dan ayam hanya digunakan sebagai bahan lauk di saat bicara adat. Belis dalam adat ND atau masyarakat ND yang diberikan hanya berupa uang saja. Kalaupun ada hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing, itu hanya pelengkap dari belis yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk acara pesta. Jadi belis utamanya untuk yang diberikan di adat istiadat atau belis bagi masyarakat ND yaitu hanya berupa uang saja, serta hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing itu hanya pelengkap saja. Dan di sini juga ada beberapa tahapan dalam pemberian belis bagi masyarakat Endelio. Yang pertama, tahapan awalnya yaitu Mbeonia atau kenal wajah. Dalam bahasa daerahnya itu Mbeonia. Di tahap mengenal calon mempelai dan keluarga masing-masing. Itu di tahapan awalnya. Tahapan awal yang kedua yaitu Temba Zaza atau perkenalan dan pengukuhan. Melakukan perkenalan resmi dan mengukuhkan niat perkawinan. Di tahapan pertama yang ketiga yaitu Ngambe atau duduk. Kegiatan musyawarah untuk membahas detail perkawinan termasuk besaran belis, berapa besar belis yang akan diberikan.
Yang berikutnya itu nai ono. Nai ono nai ono nai ono dan buku pelulu atau masuk minta dan hantaran. Itu nai ono dan buku pelulu, itu masuk minta dan hantaran. Pihak pria mengajukan permintaan perkawinan dan memberikan hantaran awal. Yang berikutnya itu baze duza atau balik dulang. Pihak wanita memberikan balasan atas hantaran yang diterima. Yang berikutnya yaitu wa'osokdo, keluar untuk memberitahukan rencana perkawinan kepada masyarakat sekitar dan kerabat luas. Jadi memberitahukan rencana perkawinan yang akan segera dilakukan kepada masyarakat sekitar dan juga kerabat yang lebih luas. Yang berikutnya itu bo sao atau kenal rumah. Pihak pria mengunjungi rumah keluarga wanita untuk lebih mengenal lingkungan. Di tahap ini juga akan ada negosiasi mengenai nominal belis yang akan disampaikan juru bicara hingga mencapai kesepakatan belisnya nanti berapa atau apa nanti yang diberikannya. Itu nanti akan disampaikan melalui juru bicara hingga mencapai kesepakatan antara dua pihak keluarga, baik keluarga pria atau keluarga wanitanya. Yang berikut yaitu yang tahapan pertama yang terakhir yaitu minum air petu atau minum air panas. Ritual simbolis untuk menyegarkan hubungan dan memperkuat tali silaturahmi. Yang berikutnya yaitu tahapan inti, mendih shopping atau antar belanjaan atau belis. Pihak pria menyerahkan belis secara resmi kepada keluarga wanita. Bentuk belis bisa berupa uang, emas, kuda, kerbau atau sapi yang melambangkan penghormatan, tanggung jawab, serta status sosial mempelai pria. Oke, selanjutnya daerah berikutnya masih di pulau yang sama yaitu Flores, yaitu belis di Momere atau Sika. Di Sika adalah mahar atau mas kawin yang wajib diberikan pihak laki-laki kepada perempuan, yaitu berupa uang, hewan ternak, atau hasil kebun, dan yang paling wajib dan sangat sakral yaitu gading gajah. Jadi belis di Momere memilih satu hal yang berbeda dari masyarakat sebelumnya, yaitu masyarakat Ende. Walaupun masih di pulau yang sama, tapi di sini bagi masyarakat Momere Sika ada yang belis yang paling wajib dan sangat sakral yaitu gading gajah. Semua belis itu sebagai simbol penghargaan martabat wanita, pengikat kekeluargaan dan balas jasa kepada orang tua. Jadi belis untuk masyarakat Momere itu adalah belis itu sebagai simbol penghargaan, martabat terhadap wanita, martabat untuk wanita, pengikat kekeluargaan, dan balas jasa kepada orang tua. Besaran belis di Momere disepakati bersama dan menunjukkan status sosial. Dan juga belis pada masyarakat Momere memiliki beberapa tahapan dalam pemberian belis bagi masyarakat Momere. Yang pertama pada tahapan awal yaitu pano aho, dalam bahasa daerahnya pano aho. Mohon maaf jika ada salah penyebutan kata dalam bahasa daerah ini, yaitu tahapan penggalian informasi tentang calon mempelai wanita dan penyampaian maksud perkawinan oleh pihak pria. Tahapan awal yang kedua yaitu dongwerung atau upacara perkenalan resmi kedua keluarga sebagai langkah untuk mengukuhkan niat awal. Tahapan awal yang ketiga yaitu tung urut linong. Pihak pria memberikan hadiah awal berupa sisir, cermin, buah-buahan, dan kain sebagai tanda telah meminang pihak wanita. Dan juga di sini pihak wanita memberikan balasan berupa sarung tenunan dan sapu tangan khusus. Yang berikutnya tahapan inti. Yang pertama, negosiasi belis dilakukan melalui utusan kedua pihak untuk menetapkan besaran dan bentuk belis berupa uang, emas, hewan, ternak atau biaya rumah. Yang berikutnya itu tahapan inti yang kedua, pemberian resmi dilaksanakan dalam acara yang dihadiri kerabat dekat dan tokoh masyarakat. Biasanya diikuti dengan pemotongan babi
sebagai simbol perjanjian yang sah. Yang berikutnya itu aturan tambahan. Jika pihak pria membatalkan, harus memberikan uang dan kuda sebagai ganti rugi. Oh, jadi jika tiba-tiba ada pihak pria yang membatalkan, harus memberikan uang dan kuda sebagai ganti rugi lah. Dan juga di aturan tambahan yang kedua, jika pihak wanita yang membatalkan, jika tadi yang awalnya pria yang membatalkan harus memberikan uang kuda sebagai ganti rugi. Selanjutnya, jika pihak wanita yang membatalkan akan memberikan baju dan sarung untuk menghapus rasa malu atau dalam bahasa daerahnya hok waeng. Oke, di daerah berikutnya, daerah yang ketiga masih di pulau yang sama yaitu Pulau Flores, yaitu Bajawa. Belis pada masyarakat Bajawa atau suku Ngada memiliki karakteristik yang unik dibandingkan daerah lain di Flores karena sistem kekerabatannya yang bersifat matrilineal yang berbeda dari daerah yang ada di Flores lainnya. Oh, jadi untuk masyarakat Bajawa atau suku Ngada lebih bersifat matrilineal, yaitu menarik garis keturunannya dari ibu, jadi lebih ke pihak perempuannya. Di Bajawa laki-laki biasanya yang masuk. Oh, jadi di Ngada itu ibaratnya kebalikan. Jadi kalau misal di daerah lain di Flores itu perempuan yang ikut laki-laki, tapi di sini laki-laki yang mengikuti perempuan atau suami yang mengikuti istri ke dalam. Jadi biasanya di Bajawa laki-laki biasanya yang masuk ke dalam klan atau keluarga perempuan. Hal ini memengaruhi cara negosiasi dan makna di balik pemberian mahar tersebut. Dan juga bentuk belis atau mahar yang diberikan biasanya berupa hewan ternak, utamanya itu kerbau dan kuda. Dan juga sejumlah uang tunai dan kain adat khas Ngada seperti sapulu'e. Maaf jika ada penyebutan bahasa daerah yang kurang pas atau tidak sesuai, mohon dimaklumi. Itu untuk laki-laki dan lawo untuk perempuan. Serta emas atau perhiasan terkadang disertakan sebagai bagian dari mahar formal. Di sini juga ada beberapa tahapan dalam pemberian belis bagi masyarakat Bajawa. Tahapan yang pertama yaitu tahapan awal. Tahapan awal yang pertama yaitu mata-mata atau pengamatan. Keluarga pria mengamati latar belakang, karakter, dan ada calon mempelai wanita melalui kerabat atau tokoh masyarakat. Tahapan awal yang kedua yaitu wala-wala atau perkenalan. Pihak pria mengirim utusan untuk menyampaikan maksud perkawinan dan memulai komunikasi dengan keluarga wanita. Dan tahapan awal yang ketiga bagi masyarakat Bajawa atau suku Ngada yaitu Ngada Mbo'o atau musyawarah. Kedua keluarga berkumpul bersama tokoh adat untuk membahas detail perkawinan, termasuk bentuk dan besaran belis yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi kedua pihak. Oh, jadi ini membahas besaran belis yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dari pihak pria dan wanita. Berikutnya itu tahapan inti. Tahapan inti yang pertama yaitu nekabih atau pemberian belis awal. Pihak pria memberikan bagian belis pertama berupa uang, kain tenunan, atau emas sebagai tanda keseriusan. Tahapan inti yang kedua yaitu nekamea atau pemberian belis resmi. Dilakukan dalam acara adat yang dihadiri kerabat dan masyarakat. Belis bisa berupa hewan ternak yaitu kerbau dan sapi, uang tunai, atau barang berharga. Proses ini juga sering diiringi dengan ritual doa dan syair adat untuk memohon berkah. Yang ketiga yaitu halibih atau balasan dari pihak wanita. Keluarga wanita memberikan balasan berupa kain tenunan tradisional, alat rumah tangga, atau hewan kecil sebagai tanda penerimaan dan rasa terima kasih. Dan tahapan penutup tradisi belis bagi masyarakat Bajawa atau suku Ngada yaitu Ngada Lobo. Pemberitahuan masyarakat yaitu kedua keluarga memberitahukan hasil kesepakatan kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap perkawinan.
Oke, daerah yang berikutnya itu daerah yang keempat, masih di pulau yang sama, itu Pulau Flores, yaitu Manggarai. Belis pada masyarakat Manggarai merupakan inti dari sistem perkawinan adat yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan dan pengikat hubungan antara dua keluarga besar, dan juga memiliki makna dan filosofi Belis dipandang sebagai paca atau harga diri. Jadi dalam pandangan masyarakat Manggarai itu dipandang sebagai, dalam bahasa daerahnya, paca atau harga diri. Pemberian ini bukan transaksi jual beli, melainkan simbol penghargaan atas jasa orang tua yang telah membesarkan anak gadisnya atau anumolas. Jadi sebutan anak gadis atau perempuan untuk masyarakat Manggarai adalah anumolas dalam bahasa Manggarainya, dalam bahasa daerahnya. Bentuk belis bagi masyarakat Manggarai berupa hewan ternak, secara tradisional berupa kerbau atau sapi, dan juga ada uang tunai yang dipakai di era modern. Hewan ternak sering dikonversi menjadi uang tunai, nilainya bisa berkisar antara 75 juta rupiah hingga lebih dari 500 juta rupiah. Tapi kembali lagi, ini tergantung kesepakatan antara dua belah pihak keluarga. Jadi nominal yang 75 juta hingga lebih dari 500 juta itu tergantung kesepakatan antara dua pihak keluarga, baik yang dari perempuan atau laki. Selanjutnya itu barang pelengkap melibatkan penyerahan kain adat atau dalam bahasa daerahnya tapi, dan parang dalam bahasa daerahnya kele dalam prosesi ritualnya. Jadi dalam proses ritualnya itu tuh penyerahannya itu berupa kain adat tapi dan parang atau kele dalam proses ritualnya tadi. Ada beberapa tahapan dalam pemberian belis bagi masyarakat Manggarai. Ya, tahapan awalnya yang pertama yaitu nggak reka. Dalam bahasa daerahnya itu nggak reka. Mohon maaf sebelumnya jika dalam pengucapan saya atau penyebutannya saya kurang atau salah. Mohon maaf sebelumnya, dan untuk teman-teman dari Manggarai mungkin bisa komen atau bisa membenarkan bagaimana yang benarnya. Yang pokoknya tahapan awalnya itu yang pertama nggak reka atau mencari dan mengamati. Itu adalah keluarga pria mengumpulkan informasi tentang calon mempelai wanita, termasuk latar belakang keluarga dan karakter pribadi. Tahapan awal yang kedua yaitu dalam bahasa daerahnya nggak tuku atau perkenalan resmi. Pihak pria mengirim utusan, biasanya kerabat atau tokoh adat, untuk menyampaikan maksud perkawinan kepada keluarga wanita. Tahapan awal yang ketiga yaitu dalam bahasa daerahnya nggak wae atau musyawarah. Kedua keluarga bersama tokoh masyarakat membahas besaran dan bentuk belis serta detail lain tentang perkawinan. Yang berikutnya itu tahapan inti dalam belis masyarakat Manggarai, yaitu yang pertama nggak sere atau pemberian belis awal. Pihak pria memberikan bagian belis pertama berupa uang, kain tenunan, atau emas sebagai tanda komitmen. Tahapan inti yang kedua yaitu unggak bara, pemberian belis resmi. Dilaksanakan dalam acara adat yang dihadiri kerabat dan masyarakat lokal. Belis biasanya berupa hewan ternak termasuk kerbau, sapi, kuda, uang tunai, atau barang berharga lainnya. Acara ini diiringi dengan ritual adat dan doa untuk memohon berkah bagi pasangan muda. Yang berikutnya itu nggak leko, balasan pihak wanita. Keluarga wanita memberikan balasan berupa kain tenunan tradisional atau dalam bahasa daerahnya sele, alat rumah tangga, atau hewan kecil sebagai tanda penerimaan dan rasa terima kasih. Tahapan penutup adat belis bagi masyarakat Manggarai itu tahapan penutup enggak tata atau pemberitahuan umum. Kedua keluarga menyebarkan informasi tentang perkawinan ke seluruh masyarakat sebagai bentuk pengakuan resmi dan pemeliharaan hubungan sosial. Daerah yang berikutnya masih di daratan Flores, di Pulau Flores, tapi juga ini sekaligus saya menggabungkan atau merangkum dengan Pulau Lembata yang mungkin dulunya masih satu kesatuan dengan Flores, tapi
sudah menjadi kabupaten sendiri yaitu Lembata. Daerah yang kelima ini yaitu Flores Timur. Jadi ini masih memiliki adat istiadat yang saling terhubung, yaitu Flores Timur. Di Flores Timur ini khususnya pada masyarakat Lama Holot yang mendiami Kabupaten Flores Timur, Adonara, Solor, dan sebagian Lembata tadi, itu belis merupakan bagian yang sangat penting dalam perkawinan adat. Ciri khas belis masyarakat Lama Holot adalah penggunaan gading, gajah, atau bala. Jadi ciri khasnya belis masyarakat Lama Holot ini adalah penggunaan gading gajah atau dalam bahasa daerahnya tadi bala sebagai belis utamanya, yang melambangkan penghormatan tertinggi kepada perempuan dan keluarganya. Apabila gading sulit diperoleh, dapat digunakan bentuk pengganti sesuai kesepakatan adat. Jadi jika apabila gadingnya mungkin sulit didapat atau sulit diperoleh, bisa dicari bentuk pengganti tapi sesuai kesepakatan adat. Selanjutnya, makna belis bagi masyarakat Flores Timur sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, sebagai tanda kesungguhan dan tanggung jawab pihak laki-laki, dan juga sebagai pengikat hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar, sebagai syarat penting dalam pengesahan perkawinan menurut hukum adat Lama Holot, dan juga sebagai warisan budaya yang terus dipertahankan dari generasi ke generasi. Dan juga ada beberapa tahapan penting dalam pemberian belis bagi masyarakat Flores Timur. Yang pertama yaitu pendekatan dan penyampaian niat. Pihak laki-laki terlebih dahulu menyampaikan niat untuk meminang kepada keluarga perempuan. Kedua keluarga mulai membangun komunikasi dan menentukan waktu pelaksanaan lamaran adat. Yang kedua itu lamaran adat, yaitu keluarga laki-laki datang secara resmi ke rumah keluarga perempuan dengan membawa sirip pinang dan perlengkapan adat. Apabila lamaran diterima, kedua keluarga melanjutkan pembicaraan mengenai belis dan perkawinan. Yang ketiga itu perundingan belis atau dalam bahasa daerahnya Witibala Welin Elan. Kedua keluarga bermusyawarah untuk menentukan jumlah dan jenis belis. Belis utama biasanya berupa gading gajah atau dalam bahasa daerahnya bala tadi, yang dapat disertai kambing atau bentuk kekayaan adat lainnya sesuai kesepakatan. Berikutnya, besarnya belis dipengaruhi oleh kedudukan keluarga, adat setempat, dan kemampuan pihak laki-laki. Yang keempat yaitu persiapan belis. Keluarga laki-laki mengumpulkan seluruh belis yang telah disepakati. Karena gading gajah tergolong langka dan bernilai tinggi, proses persiapan sering melibatkan bantuan keluarga besar. Yang kelima yaitu penyerahan belis. Belis diserahkan secara resmi kepada keluarga perempuan dalam upacara adat. Setelah belis diterima, keluarga perempuan memberikan balasan atau dalam bahasa daerahnya disebut ohe waat, berupa kain tenun atau kuatek, sarung dalam bahasa daerahnya lipa, pakaian perhiasan, emas, dan perlengkapan rumah tangga. Tradisi ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik, bukan jual beli perempuan. Yang keenam adalah pengesahan perkawinan adat. Setelah proses penyerahan belis dan balasannya selesai, pasangan dianggap sah menurut hukum adat Lama Holot. Dan selanjutnya bagi masyarakat yang beragama Kristen atau Islam, perkawinan dilanjutkan dengan pemberkatan gereja atau akad nikah sesuai agama masing-masing. Dan juga ini perlu diketahui bahwa terdapat variasi pelaksanaan di wilayah Adonara, Solor, Flores Timur, Daratan, dan Lembata. Namun prinsip utamanya tetap sama, yaitu gading gajah atau dalam bahasa daerahnya bala menjadi simbol belis tertinggi. Jadi walaupun terdapat variasi pelaksanaan yang berbeda di wilayah Adonara, Solor, Flores Timur, yang Daratan, dan juga Pulau Lembata itu, mereka memiliki prinsip utamanya tetap sama, yaitu gading gajah menjadi simbol belis tertinggi, dan penyerahan belis selalu diikuti dengan balasan dari keluarga perempuan, sehingga perkawinan dipandang sebagai ikatan timbal balik antara dua keluarga
bukan transaksi ekonomi. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai belis dari beberapa daerah yang ada di Pulau Flores yang lumayan banyak tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang belis yang ada di Pulau Alor. Ini sudah di berbeda pulau dengan Pulau Flores, yaitu belis pada masyarakat Alor sangat ikonik karena penggunaan moko. Sebutan dalam bahasa daerahnya moko, dalam bahasa daerah Alor yaitu moko atau gendang perunggu sebagai mahar utama di Alor. Moko dianggap sebagai benda keramat yang melambangkan status sosial dan harga diri laki-laki. Moko merupakan simbol kesepakatan adat yang sah. Terdapat berbagai jenis moko dengan nilai berbeda, seperti moko Makassar, moko Kolmalei, dan moko Ikeralai. Selain moko, belis juga sering menyertakan gong, hewan ternak seperti babi, dan uang tunai. Ada beberapa tahapan dalam pemberian belis bagi masyarakat Alor. Tahapan awalnya yang pertama yaitu mata-mata atau dalam bahasa daerahnya nggole. Keluarga pria mengumpulkan informasi tentang calon mempelai wanita melalui kerabat atau tokoh adat, termasuk latar belakang keluarga dan adat istiadat. Yang kedua yaitu tahapan awal yang kedua yaitu ngebot atau perkenalan resmi. Pihak pria mengirim utusan untuk menyampaikan maksud perkawinan dan memulai komunikasi dengan keluarga wanita. Tahapan awal yang ketiga yaitu musyawarah adat. Kedua keluarga bersama tokoh masyarakat berkumpul untuk membahas besaran, bentuk belis, dan detail proses perkawinan lainnya dengan memperhatikan kondisi ekonomi kedua pihak. Yang berikutnya itu tahapan inti. Tahapan inti yang pertama belis bagi masyarakat Alor yaitu pemberian belis awal. Pihak pria memberikan bagian pertama belis berupa uang, emas, atau kain tradisional sebagai tanda keseriusan. Tahapan inti yang kedua yaitu pemberian belis resmi, dilakukan dalam acara adat yang dihadiri kerabat dekat dan masyarakat. Bentuk belis bisa berupa hewan ternak, kerbau dan sapi, uang tunai, barang berharga, atau bahkan peralatan pertanian. Acara ini sering diiringi dengan ritual doa dan pertunjukan seni tradisional. Yang ketiga yaitu balasan dari pihak wanita. Keluarga wanita memberikan balasan berupa kain tenun lokal, yaitu tenun ikat Alor, alat rumah tangga, atau hewan kecil sebagai tanda penerimaan dan rasa terima kasih. Tahapan penutupnya itu pemberitahuan masyarakat. Jadi kedua keluarga memberitahukan perkawinan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pengakuan resmi dan memperkuat hubungan sosial antar keluarga dan komunitas. Setelah belis yang ada di Pulau Alor, selanjutnya kita masuk ke pulau berikutnya itu mengenai belis yang ada di Pulau Sumba. Pada masyarakat Sumba, belis merupakan unsur utama dalam perkawinan adat. Belis bukan hanya pemberian harta dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, tetapi merupakan simbol penghormatan kepada perempuan, pengikat hubungan antara dua keluarga besar, serta syarat sah perkawinan menurut hukum adat di banyak wilayah Sumba. Bentuk dan tahapan belis dapat berbeda antara Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Namun prinsip dasarnya tetap sama. Makna belis bagi masyarakat Sumba yaitu sebagai penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, sebagai bukti kesungguhan serta tanggung jawab pihak laki-laki, sebagai pengikat hubungan, kekerabatan antara dua kabisu atau klan atau keluarga besar, sebagai syarat pengesahan perkawinan menurut hukum adat, sebagai sarana melestarikan nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat Sumba. Dalam masyarakat Sumba, belis memiliki beberapa tahapan umum dalam pemberian belis bagi masyarakat Sumba. Yang pertama yaitu ketuk pintu atau dalam bahasa daerahnya atau bahasa Sumbanya tunda bina. Keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud meminang. Mereka membawa tanda adat seperti seekor kuda dan parang. Keluarga perempuan menyambut dengan kain tenun atau sarung sebagai tanda penerimaan. Pada tahap ini mulai dibicarakan rencana perkawinan dan perkiraan belisnya.
Yang kedua yaitu tahapan ikat adat atau dalam bahasa daerahnya kete katonga atau masuk minta, yaitu kedua keluarga mengadakan musyawarah untuk menetapkan kesepakatan perkawinan, dibahas jumlah dan jenis belis yang akan diserahkan. Calon mempelai perempuan secara adat telah diikat sehingga tidak boleh lagi dipinang oleh laki-laki lain. Tahapan yang ketiga yaitu penentuan dan persiapan belis, yaitu keluarga laki-laki mengumpulkan belis sesuai hasil kesepakatan. Belis biasanya berupa kuda, kerbau, sapi, mamuli itu perhiasan emas hasumba, parang, tombak, dan barang berharga lainnya. Besarnya belis dipengaruhi oleh status sosial keluarga, adat setempat, dan hasil musyawarah. Jadi besarnya belis itu dipengaruhi oleh status sosial keluarga, adat setempat, dan hasil musyawarah. Hampir-hampir sama dengan beberapa daerah juga yang ada di Flores sebenarnya. Yang mempengaruhi besarnya itu pasti status sosial, status keluarga, status pendidikan. Yang berikutnya itu tahapan penyerahan belis. Belis diserahkan secara resmi dalam upacara adat yang disaksikan keluarga besar dan tokoh adat. Sebagai balasan, keluarga perempuan memberikan kain tenun, sarung, babi, serta perlengkapan rumah tangga kepada pasangan. Tradisi timbal balik ini menunjukkan bahwa hubungan yang dibangun bersifat saling menghormati, bukan transaksi jual beli. Yang kelima yaitu tahapan berikutnya yaitu pindah adat, atau dalam bahasa daerah Sumbanya itu diki atau purungandi. Setelah belis diterima, mempelai perempuan diantar ke rumah atau suku pihak laki-laki, ke rumah atau suku pihak laki-laki. Sejak saat itu, menurut hukum adat, perempuan telah menjadi anggota keluarga suami dan perkawinan diakui secara adat. Dan juga ini perlu dicatat bahwa setiap wilayah di Sumba memiliki istilah dan tata cara adat yang sedikit berbeda. Misalnya di beberapa komunitas di Sumba Timur dikenal tahapan seperti ketuk pintu, karai tahu, panggapahamang, dan purungandi. Sedangkan di wilayah Sumba Barat Daya lebih dikenal istilah tundabina, kete katonga, dan diki. Meskipun demikian, tujuan dan makna belis tetap sama, yaitu mempererat hubungan kekeluargaan dan menghormati martabat perempuan dalam perkawinan adat. Walaupun ada sedikit perbedaan dari Sumba Timur dengan Sumba Barat, tapi memiliki tujuan dan makna belisnya tetap sama. Setelah belis yang ada di Pulau Sumba, selanjutnya kita akan bahas mengenai belis yang ada di Pulau Timor. Itu pada masyarakat Timor, khususnya suku Dawan atau Atonimit atau dalam sebutannya itu Atonimeto. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau penyebutannya, mohon teman-teman bisa koreksi di bawah untuk teman-teman yang dari Pulau Timor. Di Pulau Timor, belis merupakan bagian penting dari perkawinan adat. Belis tidak dipahami sebagai membeli perempuan, melainkan sebagai simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, serta sebagai pengikat hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar. Makna belis bagi masyarakat Timor sebagai penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, sebagai tanda kesungguhan laki-laki untuk membangun rumah tangga, sebagai pengikat hubungan kekeluargaan antara dua suku atau marga, dan juga sebagai sarana menjaga dan melestarikan adat istiadat masyarakat Timor. Ada beberapa tahapan umum dalam pemberian belis bagi masyarakat Timor. Yang pertama yaitu pendekatan dan perkenalan keluarga. Itu keluarga laki-laki menyampaikan niat baiknya untuk meminang perempuan. Kedua keluarga mulai membangun komunikasi dan menyepakati waktu perundingan adat. Yang kedua yaitu peminangan adat. Keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan bersama tokoh adat atau juru bicara adat. Maksud peminangan disampaikan secara resmi menurut tata cara adat. Bila diterima, proses dilanjutkan
proses dilanjutkan ke pembahasan belis. Yang ketiga yaitu tahapan yang ketiga yaitu musyawarah penentuan belis. Kedua keluarga bermusyawarah mengenai jenis dan jumlah belis. Besarnya belis dipengaruhi oleh adat setempat, status sosial keluarga, kemampuan ekonomi, serta kesepakatan kedua belah pihak. Belis dapat berupa uang, sapi, kerbau, kuda, kain tenun, sirip pinang, atau benda adat lainnya, tergantung tradisi masing-masing daerah. Tahapan yang keempat yaitu penyerahan belis. Belis diserahkan secara adat di hadapan keluarga besar dan tokoh adat. Penyerahan ini menandai kesungguhan pihak laki-laki serta penghormatan kepada keluarga perempuan. Dalam beberapa komunitas, belis dapat dibayar sekaligus atau secara bertahap sesuai kesepakatan. Tahapan yang kelima yaitu pindah marga atau pengesahan hubungan kekerabatan. Setelah belis diterima sesuai ketentuan adat, perempuan secara adat diterima menjadi bagian dari keluarga atau marga suami. Jadi pihak dari perempuannya atau yang akan menjadi istrinya itu akan menjadi bagian dari keluarga dan akan mengganti marganya mengikuti marga suami. Tahap ini menjadi penegasan ikatan kekerabatan antara kedua belah pihak. Yang keenam, tahapan keenam yaitu pelaksanaan perkawinan adat dan agama. Setelah seluruh kewajiban adat dipenuhi atau telah ada kesepakatan mengenai pelunasannya, dilaksanakanlah upacara perkawinan adat dan kemudian pemberkatan atau akad sesuai agama masing-masing. Dan juga ini perlu dicatat bahwa tata cara dan istilah adat dapat berbeda antara masyarakat Amarasi, Amanuban, Amanatun, Molo Insana, Biboki, Miomafo, dan wilayah timur lainnya. Mohon maaf jika ada penyebutan atau pengucapan saya yang salah mengenai kata-kata ini, mengenai masyarakat atau wilayah timur yang tadi barusan saya sebut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Namun inti dari tradisi belis di Pulau Timor tetap sama, yaitu membangun hubungan kekeluargaan dan memberikan penghormatan kepada pihak perempuan, bukan sebagai transaksi jual beli perempuan. Jadi walaupun ada perbedaan dari tata cara, tapi tradisi belisnya tetap sama, yaitu membangun hubungan kekeluargaan dan memberikan penghormatan kepada pihak perempuan, bukan sebagai transaksi jual beli perempuan. Setelah belis yang ada di Pulau Timor, selanjutnya mengenai belis yang ada di Pulau Sabu. Pada masyarakat Sabu atau Sawu di Pulau Sabu, Kabupaten Saburai Jua, tradisi belis dikenal dengan istilah kebue atau kebue. Mohon maaf jika sebutan atau pengucapan saya salah mengenai bahasa daerah atau penyebutannya. Mohon teman-teman bisa komen di bawah untuk membenarkannya untuk teman-teman dari Sabu. Belis merupakan bagian penting dari adat perkawinan yang berfungsi sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan atau pengikat hubungan, kekerabatan, dan pengesahan perkawinan menurut adat. Bagi masyarakat Sabu, kebue atau belis memiliki beberapa makna penting, yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, sebagai bukti tanggung jawab dan kesungguhan pihak laki-laki sebagai sarana mempererat hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar, sebagai pengesahan perkawinan menurut hukum adat Sabu, sebagai warisan budaya yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Dan juga ada beberapa tahapan umum dalam pemberian belis bagi masyarakat Sabu. Tahapan yang pertama yaitu hari bicara atau dalam bahasa daerahnya, dalam bahasa Sabunya yaitu hari lodo, yaitu keluarga laki-laki bersama seorang juru bicara atau maemiki mengunjungi keluarga perempuan. Mereka membawa peli, yaitu yang merupakan tempat sirip pinang sebagai lambang pinangan. Apabila keluarga perempuan menerima sirip pinang tersebut, berarti lamaran diterima. Pada tahap ini biasanya mulai dibicarakan besarnya kebue atau belis, dan yang itu mulai membicarakan besarnya kebue atau belis tadi.
Yang kedua yaitu tahapan penyerahan rukenana ae, yaitu pihak laki-laki mengantar rukenana ae atau siripinang dalam jumlah besar. Jadi sebutan untuk siripinang dalam jumlah besar itu bahasa adatnya atau bahasa sabunya itu rukenana ae beserta seekor babi kepada keluarga perempuan. Penyerahan ini menjadi tanda kesungguhan keluarga laki-laki dalam melanjutkan proses perkawinan. Tahapan yang ketiga yaitu pengantaran kenoto. Keluarga laki-laki membawa kenoto, yaitu wadah yang berisi barang-barang adat sebagai bagian dari proses belis. Prosesi ini dilaksanakan dalam upacara adat yang dihadiri kedua keluarga. Tahapan yang keempat yaitu buka kenoto. Keluarga perempuan membuka isi kenoto di hadapan keluarga besarnya. Prosesi ini juga melibatkan perempuan-perempuan yang pernah membantu proses kelahiran calon mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Tahapan yang kelima yaitu nga'akebue. Keluarga laki-laki mengadakan acara makan bersama. Dalam acara ini, keluarga besar bergotong royong mengumpulkan seluruh kelengkapan belis yang akan diserahkan. Tahapan yang keenam yaitu penyerahan belis atau kebue. Semua barang belis diserahkan kepada keluarga perempuan sebagai hasil musyawarah. Bentuk belis dapat berupa uang, hewan ternak, terutama babi atau hewan lain sesuai kesepakatan, kain tenun, perhiasan, serta benda adat lainnya. Jenis dan jumlahnya bergantung pada kesepakatan kedua keluarga. Tahapan yang ketujuh yaitu pengantaran pengantin perempuan. Jadi setelah belis diterima, keluarga laki-laki menjemput dan mengantar mempelai perempuan ke rumah keluarga laki-laki. Tahap ini menandai bahwa perempuan telah resmi menjadi bagian dari keluarga suami menurut hukum adat. Dan perlu diketahui juga bahwa istilah dan rincian pelaksanaan dapat sedikit berbeda antar wilayah adat di Pulau Sabu. Namun prinsip dasar dan makna kebue atau belis tetap sama, yaitu menjaga kehormatan perempuan dan memperkuat ikatan kekeluargaan. Setelah belis yang ada di Pulau Sabu, selanjutnya mengenai belis yang ada di Pulau Rote. Pada masyarakat Rote atau Rotendao, belis merupakan bagian penting dalam sistem perkawinan adat. Belis dipandang sebagai simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, pengikat hubungan antara dua keluarga besar, serta syarat sah perkawinan menurut hukum adat. Dahulu, belis umumnya berupa hewan ternak, tetapi kini dapat berupa uang, emas, kain tenun, atau kombinasi berupa bentuk sesuai kesepakatan adat. Makna belis bagi masyarakat Rote yaitu sebagai penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, sebagai bukti tanggung jawab serta kesungguhan pihak laki-laki sebagai pengikat hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar sebagai syarat pengesahan perkawinan menurut hukum adat. Sebagai wujud solidaritas, keluarga melalui tradisi yaitu tu'u belis atau gotong royong mengumpulkan belis, yaitu sebutan dalam tradisi bahasa daerah Rote yaitu tradisi tu'u belis, gotong royong mengumpulkan belis. Dan juga ada beberapa tahapan umum dalam pemberian belis bagi masyarakat Rote. Tahapan yang pertama yaitu perkenalan atau pendekatan, atau dalam bahasa daerahnya elo atau lu'u. Mohon maaf jika ada salah penyebutan untuk teman-teman yang dari Rote, mohon maaf. Yaitu pihak laki-laki mulai menjalin hubungan dengan keluarga perempuan. Tahap ini bertujuan memperoleh restu keluarga sebelum proses lamaran dilaksanakan. Tahapan yang kedua itu lamaran, dalam bahasa daerahnya itu netane atau halafeto. Keluarga laki-laki datang secara resmi untuk meminang perempuan. Mereka membawa sirip pinang sebagai tanda penghormatan dan kesungguhan. Jika lamaran diterima, kedua keluarga sepakat melanjutkan ke pembahasan belis. Tahapan yang ketiga yaitu musyawarah belis. Dalam bahasa daerahnya itu neketu belis atau tua belis. Kedua keluarga bermusyawarah mengenai jumlah dan jenis belis. Besarnya belis ditentukan berdasarkan adat, kedudukan keluarga, serta kemampuan pihak laki-laki. Dan juga belis dapat berupa kerbau, sapi, kuda, babi, kambing, emas, uang, atau barang adat lainnya.
Tahapan yang keempat itu tu'u belis atau gotong royong keluarga. Keluarga besar pihak laki-laki berkumpul untuk membantu mengumpulkan belis. Tradisi ini mencerminkan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam mempersiapkan perkawinan. Bantuan dapat berupa uang, hewan ternak, maupun perlengkapan adat. Tahapan yang kelima yaitu penyerahan belis atau belis atau hasileo. Belis diserahkan kepada keluarga perempuan dalam upacara adat. Penyerahan ini menjadi tanda bahwa kedua keluarga telah terikat dalam hubungan kekerabatan menurut adat Rote. Tahapan yang keenam yaitu perkawinan adat atau dalam bahasa daerahnya Dode Mapora. Setelah belis diserahkan, dilaksanakan upacara perkawinan adat. Saat ini upacara adat biasanya dilanjutkan dengan pemberkatan di gereja bagi masyarakat yang beragama Kristen. Tahapan yang ketujuh yaitu pengantaran pengantin. Keluarga perempuan mengantar mempelai perempuan ke rumah keluarga laki-laki. Dalam beberapa daerah, keluarga perempuan juga membawa antaran seperti perlengkapan rumah tangga, kain tenun, atau hewan sebagai balasan atas belis yang diterima. Dan juga teman-teman perlu ketahui bahwa istilah dan tata cara adat dapat berbeda di setiap wilayah di Kabupaten Rotendao. Namun prinsip dasarnya tetap sama, yaitu bahwa belis bukan dimaknai sebagai harga seorang perempuan, melainkan sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan pembentukan ikatan kekeluargaan yang kuat antara kedua belah pihak. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai belis yang ada di NTT atau Nusa Tenggara Timur, dari berbagai daerah atau pulau yang ada di NTT, yang ada di Pulau Flores, Pulau Timor, Pulau Sumba, Pulau Sabu, Pulau Rote, Pulau Alor. Dan yang terakhir kita bahas tadi itu Pulau Rote menjadi penutup dari daerah yang ada di NTT mengenai adat istiadat belis. Jadi sebenarnya kesimpulannya itu sebenarnya tidak jauh beda adat istiadat dari masing-masing daerah yang ada di NTT. Semuanya hampir mirip dari beberapa cara dan beberapa tata caranya. Karena mungkin masih satu provinsi yang sama, yaitu Nusa Tenggara Timur, yang memiliki kaitan erat antar budayanya mungkin, walaupun berbeda pulau. Jadi mungkin kesimpulannya tadi itu bisa saya dapat bahwa yang saya ambil dari pembahasan di video Bawa Rasa episode 2 ini, yaitu mengenai belis dari sudut pandang generasi muda NTT, yaitu belis adalah warisan budaya yang patut kita lestarikan, tetapi pelaksanaannya perlu menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat masa kini dengan menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan prinsip keadilan serta kemampuan ekonomi. Tradisi belis dapat terus hidup sebagai simbol penghormatan, persatuan keluarga, dan identitas budaya masyarakat NTT tanpa menghambat kehidupan generasi muda. Itu mungkin kesimpulan dari saya yang sudah saya rangkum dari pembahasan kita dari awal, bagaimana apa itu belis, bagaimana tata cara belis. Jadi itulah kesimpulan dari sudut pandang saya sebagai generasi muda NTT yang terus melihat bagaimana proses belisnya ke depannya bagaimana. Jadi kembali lagi bahwa belis ini bukan sebagai beban, melainkan ini adat istiadat yang bisa disesuaikan dengan perekonomian yang ada. Dan ini harus terus kita lestarikan. Karena ini belis adalah merupakan simbol penghormatan. Jadi dari semua daerah yang tadi saya jelaskan itu tuh semua hampir sama atau hampir mirip, menjelaskan bahwa belis itu bukan berkesan membeli, tapi seperti penghormatan kepada seorang wanita atau perempuan. Jadi belis itu sebagai tanda penghormatan kepada perempuan dan juga keluarganya, keluarga besarnya. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini di Bawa Rasa episode 2. Sampai ketemu di video Bawa Rasa episode selanjutnya. Bye.